Di waktu yang dekat atau agak lama nanti ada keseruan ya kan, pertemuan di start. Oke, saya juga harus nyiapin motor berarti. Sama Cowboy nanti ya. Kalau sama Tekno pernah main? Nggak pernah. Nggak pernah. Ada keinginan nggak? Guys, ketemu lagi di vlog Cowboy 05 dan sekarang gua lagi ada di Kota Pahlawan, Surabaya. Ini di daerah Tunjungan. Dan hari ini gue kebetulan lagi break syuting karena memang di sini untuk proses syuting ya, salah satu film terbaru gua. Dan karena lagi libur, gue punya kesempatan buat jalan-jalan dan gue akan ngajak kalian untuk mengunjungi salah satu bengkel legendaris di Jawa Timur, yaitu Barbara Speed Manual Tech. Wah, ini dia udah melahirkan beberapa motor yang kenceng banget. Dan gue akan datang ke sana ngobrol-ngobrol sama Om Didin, berbagi kisah tentang perjalanan Barbara Speed Manual Tech, tentang jatuh bangunnya, tentang kebersamaannya dia dan krunya ya, dan mungkin juga tentang tragedi. Karena seperti yang kita tahu, kalau kita bicara tentang drag atau balap liar, pasti nggak jauh-jauh dari sana ya. Jadi pastikan kalian ikutin perjalanan gue. Dari sini gue langsung akan menuju ke bengkelnya Om Didin dan berkenalan lalu ngobrol-ngobrol di sana. Let's go. Oke guys, gue sudah sampai di Barbara Speed Manual Tech di daerah Sidoarjo dan langsung disambut sama ownernya Om Didin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om. Waalaikumsalam. Apa kabar Om? Selamat datang di Barbara Speed. Izin Om. Ya, siap-siap. Ini salah satu bengkel saya. Iya. Di belakang juga ada Bengkelnya. Bengkelnya. Siap. Lihat di sana. Wih, ini merchandise ya? Merchandise, mantap nih. Dari bengkel ada turunannya merchandise. Apa lagi Om? Speed shop ini. Speed shop di sini ya, spare part semuanya ada di sini ya. Ini baru beberapa minggu, masih belum lengkap. Oh, tapi semua produksi sendiri. Produksi sendiri, tangan Top. sendiri. Mantap, mantap. Ya udah, kita akan ngobrol-ngobrol. Banyak hal yang pengen diobrolin. Salah satunya nih, motor legenda ini. Nah, ini nih, sapu langit ditaruh di sini, luar biasa. Ini motor legendaris yang 1.200 meter dulu, 5 tahun yang lalu. bisa dibilang udah nggak ada lawan waktu itu ya. Dulu. Gokil. Ini sebuah kesempatan yang sangat luar biasa bisa berkunjung ke sini dan langsung ketemu sama Om Didin. Dan kita mau ngobrol-ngobrol santai dulu sebelum nanti lanjut kita bikin kontennya guys ya. Thank you Om. Mantap. Nah teman-teman, sekarang saya bersama dengan sang tuan rumah sudah berada di workshopnya nih, keren banget ini workshopnya, luar biasa. Ini baru ya Om ya? Baru setahun ini. Tahun ini. Sebelumnya di bengkel lama sana. Di depan. Sekarang dibuat gudang motor-motor. Wih mantap, maju terus pokoknya ya. Iya. Nah, seperti yang gue sampaikan tadi di awal bahwa memang salah satu tujuan kunjungan ke sini selain pengen kenal sama Om Didin, pemilik dari Barbara Speed Manual Tech ini, kita juga pengen ngobrol-ngobrol, sharing, tukar pengalaman, ya kan, pemikiran tentang segala macam yang berhubungan sama drag. Baik resmi maupun liarannya. Karena itu selalu menarik buat dibahas. Dan Om, saya mungkin memposisikan diri sebagai orang yang awam, orang yang nggak tahu apa-apa dan akan nanya apapun yang saya pengen tanyakan. Karena penonton kita juga mungkin ada yang ngikutin dari awal, mungkin ada yang baru gabung, ada yang belum tahu gitu kan. Dan betul. Seperti kemarin event yang di Thailand juga akhirnya kan sampai jadi bahan obrolan ibu-ibu di pasar gitu kan, masalah karbu itu kan jadi hal yang sebenarnya unik dan menarik ya. Betul. Ada banyak sisi sebenarnya dan banyak informasi yang bisa kita sampaikan. Nah, mungkin pertanyaan pertama Om, buat teman-teman yang juga belum tahu, Barbara Speed Manual Tech ini kan berdiri 2013 ya, resminya. Iya, resminya. Tapi proses sebelum itu dan akhirnya sampai ada bengkel ini dan dinamakan Barbara, boleh diceritain nggak Om?
Awalnya sih saya mulai menekuni mesin itu di tahun 2008. Oke. 8 masih belum ada nama Barbara, belum ada. Ya kita Itu berarti lulus kuliah. lulus kuliah. Lulus kuliah. Ya ketahuan angkatannya angkatan berapa ya? Kita nggak beda jauh, beda setahun doang. Iya. Aku setelah lulus kuliah kebetulan sudah nikah. Pada waktu itu aku udah punya usaha sendiri, reparasi aki mobil kita bikin sendiri. Kita semisal aki mobil yang rusak, kita perbaiki elemen dalam-dalamnya. Udah ada usaha seperti itu. Udah ada ya, bakat-bakatnya udah ada ternyata. Sudah. Ya. Tapi di saat itu usaha itu mulai naik, akhirnya saya punya beberapa karyawan. Akhirnya nyantai. Di saat momen nyantai itu aku punya hobi baru, yaitu otak-atik mesin pada waktu itu. Awalnya dari hobi. Tapi sebelum itu pas masih kuliah apa zaman SMA? Nggak ada, nggak pernah ikut bengkel A atau B, nggak pernah. Nggak pernah. Jadi motor sendiri di otak-atik, dinaik turunin tiap hari. Bahkan ada salah satu temen dulu sempet bilang, kamu ini gila, motor tiap hari diturunin mesinnya, apa nggak dol semua baut-bautnya. Akhirnya aku tetap teguh pada pendirian sendiri, belajar. Aku rubah noken asnya, nanti karakternya berubah seperti apa, dari struknya gimana. Akhirnya apa ya, rasa ingin tahu tuh makin tinggi. Akhirnya di saat Lapindo keluar, ada Lapindo itu, lumpur Lapindo lagi kencar-kencarnya di Sidoarjo, usaha saya itu bangkrut pada waktu itu, drop lah. Termasuk yang terdampak berarti? Termasuk yang terdampak, soalnya bengkel yang lama punya saya itu kan lumayan deket Om, nggak sampai 2 kilo. Sementara luapannya itu kan berkilo-kilo ya? Iya, akhirnya pada waktu itu di saat usaha ini pas naik, aku punya hobi otak-atik mesin. Disitulah aku berpikir, aku udah punya anak istri pada waktu itu. Gimana caranya aku bisa menghidupi anak istri? Tetap belajar di mesin, tak kembangin pelan-pelan sampai sekarang, alhamdulillah. Ini yang menarik, kenapa pilihannya jatuhnya ke balap langsung? Padahal kan kalau kita bicara di Jawa Timur kan kayak Om tadi bilang kan sebenarnya yang apa namanya favoritnya herek ya. Kenapa balap bukan yang harian gitu? Kan kalau Aki tadi kan berarti konsumennya luas kan? Iya. Kan kalau bicara bisnis ya, itu kan harusnya larinya ya sama-sama buat harian juga. Buat harian yang memang lebih umum dan lebih banyak gitu kan pelanggannya. Dulu gitu. Itu waktu aku di saat usaha Akinya ini lagi naik, terus aku beli motor, dia bangganya luar biasa bisa beli motor pakai uang sendiri. Itu emang nggak kebayang sih. Iya. Akhirnya saya otak-atik terus. Itu apa motornya? Motornya GL. GL Max tahun 2001. Oke. Terus saya pada waktu kuliah dulu punya teman satu angkatan. Nah, kebetulan di satu perumahan teman saya itu ada komunitas motor-motor herek kayak GL gitu. Akhirnya aku gabung di situ yang namanya Black Touring dulu. Awalnya sih nggak ada balap Om dulu itu. Awalnya nggak ada balap. Cuman kalau weekend, Sabtu ngopi di puncak, terus waktu turun itu trek-trekan. Puncak Pandaan nih. Pandaan. Ya. Ngopi jam 10 malam, ngopi jam 1:30 turun, akhirnya di jalan trek-trekan. Anak racing lah ya. Anak racing. Trek-trekan, akhirnya gimana minggu depan motor kita lebih kencang lagi. Akhirnya mulai ada dari komunitas lain yang ngajak sparring. Awalnya seperti itu. Dulu bermula di jarak 1.200 meter. Langsung tuh? Langsung 1.200 meter. Alhamdulillah begitu turun ini sampai 3 bulan nggak ada yang ngalahin. Wih. Makin itu motor pertama tuh Mas? Motor pertama. Yang dikasih nama nggak itu? Nggak ada namanya. Nggak ada namanya. Masih ada tapi? Ada. Ada. Tapi sekarang saya restorasi menjadi CB. Wih. Saya buat hadiah anak saya yang di pesantren. Wih, ya. Di sana berarti? Di tempat teman saya ini. Ini yang belakang ini, Cak Gundul ini. Siap. Itu anak CB itu. Iya. Dibantu sama Cak Gundul untuk ngerestorasi CB-nya. Oke. Dulu GL tak rubah. Sempet tak jual Om dulu, tak jual ke beberapa teman.
untuk keperluan pengen beli rumah pada waktu itu, tak jual. Sempat dilepas itu ya. Akhirnya sampai berganti 3 kepemilikan, tak cari, alhamdulillah ketemu. Bayarin lagi. Bayarin lagi. Lebih mahal, lebih murah. Lebih mahal. Nggak apa-apa, namanya apa ya, punya kenangan, punya story. Iya. Tapi memang motor pertama tuh pasti itu ikatannya nggak mungkin putus kan. Setelah Dan kalaupun udah dilepas, misalnya amit-amit dilepas gitu pasti keinget terus, kepikiran terus kan dia. Setelah balap menang sampai 3 bulan, akhirnya kita kalah. Sampai 2 kali kalah. Disitulah makin penasaran. Akhirnya kita kembangkan lagi ya sampai sekarang. Oke. Itu pas proses momen 3 bulan pertama balap itu Barbara sudah ada atau belum? Belum ada itu ya. Belum ada nama. Belum ada nama. Akhirnya teman-teman yang ngumpul di bengkel ngasih masukan. Aku kan orangnya sifatnya demokratis. Nggak harus dari saya selaku pimpinan yang ngasih nama, enggak. Saya musyawarahkan, ada salah satu temen disuruh ngasih nama Barbara. Ya sempat heran juga pada waktu itu, wah. Kenapa Barbara? Barbara identik dengan tempat yang gitu-gituan di Surabaya dulu kan. Tapi apa alasan dibalik milih nama itu? Ya filosofinya yang saya ambil itu, mungkin orang pertama kali dengar kata Barbara di tempo dulu Om ya, itu identik dengan negatif. Tapi aku pengen image itu kebalikan dari negatif pada waktu kita positif aja. Alhamdulillah sampai sekarang, alhamdulillah nama itu menjadi berkah kalau menurut saya. Menjadi berkah. Diingat ya. Diingat. Jadi nggak ada menciptakan motor-motor legendaris. Iya, nggak ada yang ngajarin dulu aku waktu bengkel itu, nggak ada. Bener-bener nggak pernah story-nya ikut bengkel A atau B. Tapi kayak baca, cari referensi gitu-gitu. Dulu kan masih belum ada Google. Iya sih. YouTube belum ada. Google. Ya jadi, YouTube udah tapi nggak segitunya ya kan. Jadi yang dulu aku ingat ya, belajar dari sebuah kegagalan. Semisal kita riset A, B, trouble. Trouble-nya dari apa? Kita pelajari seperti itu. Tapi ada diskusi juga sama teman-teman kan? Nggak ada. Sendiri, benar-benar sendiri. Ciamik ini. Bahkan orang tua dulu menentang. Soalnya orang tua ini juga pengusaha aki mobil juga. Tapi kalau istri dukung aja. Dukung aja. Bagus ya. Yang selagi positif. Iya. Itu. Jadi kalau prinsip saya Om Darius, nggak ada kata nggak bisa selagi kita ada kemauan. Ya, benar. Dan kita selain mau, kita juga terus mencoba. Iya betul. Ya. Mungkin dulu itu image orang mainan motor itu negatif. Tapi alhamdulillah sampai sekarang Barbara ini tak bilang nama bengkel, salah satu bengkel yang berkah juga, yang mana di sini sampai sekarang saya ini mengadopsi 9 anak dari berbagai penjuru untuk belajar di sini. Salah satunya ini teman-teman semua nih. Ini anak-anak belajar dari Madura, dari Jawa Tengah. 9 anak sekarang. Enggak kita pungut biaya. Gitu. Luar biasa. Soalnya apa? Saya dulu inget saking pengennya bisa itu sulit, nggak ada yang ngajarin. Makanya sampai sekarang siapapun yang pengen bisa, aku welcome. Aku dan diajarin. Iya, sebisa mungkin. Kalau nanti sudah lulus, silakan pulang buka bengkel sendiri-sendiri seperti itu. Tapi menarik ya bahwa belajar dari kegagalan. Tapi motor pertama yang dibikin 3 bulan nggak ada yang ngalahin. Iya, dulu. Itu gawat itu. Jadi startnya aja udah segitu. Lucunya gitu, lucunya dulu. Motor ini tiap hari tak bikin, tak buat kerja, buat kalau orang Jawa bilang ngerengke aki, ngangkut aki. Tiap pagi, sore, kalau malam buat balap. Ini sama mirip-mirip juga sama Kohan juga awalnya kan gitu, motor harian dikorek sama dia, tiap hari dibongkar, dibersihin ya kan, buat harian juga, malamnya balap gitu kan. Sama seperti Kohan. Sebenarnya kalau di era itu kayaknya perjalanannya kurang lebih mirip-mirip ya. Mirip. Sampai akhirnya terbentuk komunitas-komunitas yang besar. Dan mandiri dan bisa menjadi barometer juga, bisa memberikan inspirasi, jadi referensi juga buat
yang baru mulai misalnya, ya kan, kayak gua nih, jadi belajar juga ke sini. Gitu. Bahwa sesuatu itu harus dimulai dari titik terendah, Iya. dari nol juga, Iya. biar tahu prosesnya. Dan dalam proses itu ada jatuh bangun. Iya, karena kalau menurut saya pribadi, Om Darius, proses itu suatu fase atau perjalanan untuk menuju suatu kesuksesan. Nah, Betul. kalau nggak ada proses, nggak ada kata sukses. Iya, Itu. Dan proses itu kan proses belajar yang nggak ada akhirnya sebenarnya. Betul. Betul. Terus akan Terus selalu belajar. ada hal baru. Iya betul. Iya kan, kita akan selalu menambah ilmu baru. Ilmu itu kan nggak ada batasnya, habisnya. nggak ada habisnya gitu. Sampai akhir. Gitu. Kalau kata Ko Indra itu, ilmu itu nggak ada habisnya memang. Muncul ilmu lagi, ilmu lagi. Akan selalu berkembang. Betul. Dan selalu ada hal baru, ada inovasi baru lagi. Tergantung bagaimana kita mau membuka wawasan kita seluas mungkin untuk belajar. Kalau aku sendiri prinsip Om Darius, semakin ilmu makin saya amalkan, makin saya berikan ke teman-teman, adik-adik, semakin banyak pula ilmu yang masuk. Ya. Itu prinsip saya. Benar. Jadi nggak ada yang kita tutup-tutupin di sini. Untuk Jadi, spek motor apapun nggak ada. Kita berbagi itu juga di saat bersamaan kita bertambah dan bertumbuh bersama ya. Betul. Banyak quotes nih hari ini. Nah, Jawa Timur ini identik dengan herek dan 1200-nya. Ya dulu, tapi Dulu sekarang ya, ganti sekarang agak Gope. bergeser jadi Gope. Ini menyikapi pergeseran itu gimana Om? Secara spek mesin kan juga pasti ada perubahan. Iya betul. Adjustment lagi, dan kadang kan nggak mudah ya buat menerima sesuatu yang baru di luar kebiasaan itu. Di luar Fase-fase itu kebiasaan. kayak gimana tuh Om? Ya lumayan sulit dulu Om Darius. Waktu pergantian dari 1200 meter ke 500 ini, ya aku memaklumi juga. Kalau 1200 ini butuh trek yang betul-betul panjang. Ya. Dengan apa ya, di era sekarang makin sulit untuk mencari trek yang sepanjang itu. Akhirnya teman-teman pencinta herek di kawasan Jawa Timur ini beralih ke 500 meter ke Gope ini. Awalnya saya berpikiran Gope ke 1200. Kalau di Jatim ini kan ada tiga penggemar balap, ada 201, terus Gope, terus 1200 meter. Aku berpikiran pada waktu itu, waktu pergantian jarak, oh ini mirip 1200. Akhirnya beberapa bulan yang lalu, hampir 6-7 bulan yang lalu, ternyata di Gope ini butuh karakter motor yang mirip 201. Butuh cepet. Ya, bawahnya terutama. Bawahnya. Kalau di 1200 ini kan butuh power tinggi, gear yang berat untuk jarak yang sekian panjang, seperti itu. Ya tetap belajar lah Om. Nah, sampai sekarang tetap belajar. Dan mengikuti perkembangan ya. Iya, salah satu kita hampir tiap hari, tiap malam setting itu kan apa ya, salah satu rasa pengen belajar, ingin tahu kita terhadap jarak 500. Kalau menurut saya sendiri, Gope meter ini apa ya, orang-orang Jatim kiblatnya di Jakarta. Jakarta ya. Iya, nenek moyangnya di sana. Salah satunya Han ini, Han ini ya. Iya, tapi memang salah satu tantangan terbesar dunia drag ya. Karena kan kalau kita ikutin dari era-era waktu itu gitu ya, itu kan memang sangat identik dengan liaran gitu kan. Dan walaupun ada event resminya juga gitu, tapi yang rame itu kan yang liaran justru, ya kan. Betul. Yang meresahkan gitu, tapi digemari sama sebagian ya itu pasti kebelah lah, pasti kebelah, ada yang pro dan kontra gitu. Nah, sekarang kan yang sedang dilakukan salah satunya juga oleh Polda Metro Jaya ya, dengan event street race itu kan sebetulnya berusaha untuk memberikan wadah dan edukasi gitu, supaya unsur safety-nya lebih dapat, tapi secara fun-nya juga bisa tetap fun gitu, bisa tetap rame gitu, dinikmati gitu ya. Iya. Nah ini jadi satu hal yang menarik. Kalau buat Om sendiri ngelihatnya gimana nih Om, dinamikanya dari liaran dengan yang resmi, dengan yang sekarang lagi coba digeser dengan Gope meter itu, tapi ya resmi lah secara safety juga regulasinya ada. Sebetulnya gitu sama. kan. Kalau menurut saya sebetulnya sama. Ya mungkin beberapa bulan yang lalu saya sempat lihat kayak
event-event yang dari Polda Jakarta itu kan, Metro Jaya itu kan memadai teman-teman yang di Jakarta. Kalau di Sidoarjo ini kan belum ada terutama. Alhamdulillah banget, saya beberapa bulan ini dilantik menjadi pengurus IMI Sidoarjo. Wih, mantap. Terutama, Selamat. terutama di Roda 2. Yeah. Itu salah satu PR saya sama teman-teman IMI, gimana caranya kayak di Jakarta lah. Yeah. Anak-anak yang kalau tiap malam trek-trekan ini bisa kita bisa kita wadahi. Yeah. Kalau aku sendiri sih punya gagasan sih Om. Kalau di Sidoarjo ini tempat untuk anak herekan, untuk anak trek-trekan motor ini biasanya tiap weekend atau Jumat malam. Biasanya di daerah alun-alun Sidoarjo. Pengennya sih insya Allah tanggal 29 besok dilantik. Aku punya wacana, punya program ini. Di alun-alun ini kan biasanya tiap minggu pagi ini kan ada Car Free Day. Yeah. Setelah jam 12 malam, mungkin nanti kita koordinasi sama Polsek, Polres setempat. Gimana jalan ini kita tutup sampai besok Car Free Day, yang mana malam ini kita pergunakan buat anak-anak yang pengen ngetes motor. Nanti kita fasilitasi dengan lampu setar, terus harus safety juga seperti itu. Pengennya seperti secara itu. konsepnya ini advance banget ini, karena suasananya yang ditawarkan itu suasana liaran, ya kan? Tapi resmi gitu kan, memang terkoordinir gitu kan. Yang penting safety. Wah, mudah-mudahan bisa terlaksana Om. Amin. Itu gitu, niat baik kita. Ya mudah-mudahan dengan hadirnya Om Didin dan pengurus-pengurus IMI nanti juga dari Sidoarjo dan mungkin juga Jawa Timur ya, bisa kolaborasi dengan kepolisian, dengan Polda Jatim, supaya bisa difasilitasi nanti. Kalau secara pribadi Om, saya ini menganggap teman-teman yang suka trek-trekan, yang suka motor, suka mesin ini positif. Apalagi di era sekarang kan pergaulan memang bebas banget kan di sini. Kayak narkoba, terus yang lain-lain. Yang penting selagi anak-anak ini masih positif suka mesin, ayolah kita fasilitasi, kita supaya mereka juga jauh dari yang negatif-negatif ya. Betul. Ya. Dan kalau ngelihat bahwa ini kan sebenarnya energi yang bagus ya. Ada anak-anak muda yang gemar terhadap satu bidang gitu. Kebetulan ini bidangnya roda 2, balap, trek lurus gitu ya. Lomba kenceng-kencengan. Orang umum mungkin lihatnya begitu doang gitu kan. Lomba kenceng nggak ada tujuan lah gitu kan. Cuma kenceng-kencengan di jalan raya gitu ya. Nah, itu mungkin negatifnya di jalan rayanya gitu. Tapi bagaimana semangat kompetisi, semangat untuk belajar ngulik mesin, proses di belakangnya yang orang banyak yang nggak tahu kan. Itu yang sebenarnya butuh peran dari ya negara juga sebenarnya, pemerintah untuk menyiapkan fasilitasnya. Salah satunya ya sirkuit yang lagi rame juga, netizen pada ayo bikin sirkuit sirkuit. Kalau di Jawa Timur sirkuit mana aja Om? Kalau di Jawa Timur ada di itu Bung Tomo ada. Terus Blackstone di daerah Waru Sidoarjo itu masih baru. Itu jaraknya cuma 201. 402 pun enggak ya? Belum ada di sini, belum ada. Makanya ini sempat beberapa minggu yang lalu kita sosialisasi sama teman-teman IMI Jatim. Insya Allah itu termasuk agenda kita untuk bikin arena di Sidoarjo. Tapi untuk sementara gimana caranya ini mewadahi dulu teman-teman. Soalnya di dalam mesin gini Om. Dari anak-anak yang suka trek-trekan nanti kita fasilitasi. Semisal yang kalah trek-trekan, ini pasti mereka berpikir gimana cara motor saya ini bisa lebih kenceng dari yang minggu kemarin. Akhirnya dioprek. Kalau menurut saya itu positif banget. Mengasah otak kanan menurut saya. Iya, benar. Nggak ada nganggurnya otak ini. Berarti nanti lebih berkembang lagi, muncul lagi sosok mekanik yang lebih tangguh lagi. Seperti yang lagi dijalanin sama Om kan? Iya betul. Dari hobi ngulik mesin, akhirnya jadi bengkel balap, akhirnya ada spare part yang memang diproduksi,
Dan itu bisa membuka lapangan pekerjaan. Betul juga, gitu kan. betul. Nah, salah satu kemarin juga ngobrol sama Kohan sama Om Ergus kan, salah satu yang menarik dari Thailand itu kan mereka difasilitasi banget. Iya. Sirkuitnya ada, macam-macam jaraknya, 201, 402, 600. Sampai 1200 ada gitu kan, dan sangat mudah diakses. Secara industri juga mereka semua di Thailand ada industrinya, ya kan, bahkan sampai home industry gitu industri ya? tapi proper semua gitu kan. Salah satu jadi isu kan nyari bahan mentahnya kan, material mentahnya kan, yang di kita kadang susah. Iya. Gitu. Nah di sana ada semuanya tersedia, nggak perlu import khusus dengan harga yang mahal banget kan. Itu bahkan struknya mereka udah bisa sampai berapa mili tuh? 80. Kita kalah jauh kalau di situ kan. Iya, gitu. Nah, ini kan kalau secara konsisten disupport, mereka bisa berkembang semua kan akhirnya hidup Om. Iya. Iya kan, dan jadi sesuatu yang memang kulturnya tuh positif banget gitu loh. Nggak cuma orang lihatnya nggak cuma dari sisi negatifnya aja gitu. Apalagi kalau masalah menurut saya ya, masalah kepintaran, masalah belajar untuk berkesenian dan lain-lain, orang Indonesia nggak ada obatnya. Nomor satu. Nomor satu. tinggal wadahnya. Iya, wadahnya. Saya sendiri ya alhamdulillah masuk di struktural IMI ini, saya tahu sendiri keluhan saya ini seperti apa. Untuk kita setting aja kita kesulitan arena, jujur. Padahal dari setting ini kita akan tahu perkembangan motor ini signifikan atau kemunduran kan dari situ juga. Jadi, nah, itu jadi kesulitan untuk semua sepertinya komunitas-komunitas yang ada di Indonesia khususnya ya. Mungkin buat teman-teman yang di Jabodetabek sekarang udah lebih berbahagia karena sejak tahun lalu ada street race yang dibuat oleh Polda Metro Jaya dan disupport penuh gitu. Jadi ada ruangnya lah. Terus setelah street race kan eventnya oke, ya kan, tapi buat nyetingnya gimana? Akhirnya dibikin latber, ya kan. Nah, selain itu juga ada Sera juga kan, jadi masih ada tempatnya lah lumayan gitu. Nah, buat di tempat lain ya mungkin, apalagi untuk jarak 500 masih jadi tantangan ya. Nah, menyikapi itu Om, ini berarti kalau Barbara selain ikut yang resmi, liaran masih jalan juga Om? Pengennya sih beberapa bulan besok liaran. Pengennya. Terakhir kapan? Terakhir 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Itu terakhir ya? Terakhir. Sebelum pandemi berarti? Atau pas pandemi? Pas pandemi. Pas sepi-sepinya? Iya. Kadang gini Om, saya ini serba salah untuk diresmi sama liaran ini. Ya dua mata sisi lah kalau menurut aku. Memang adrenalinnya ini lebih dapat di liaran. Nggak bisa dipungkiri. Terus ya jujur dalam segi saya sendiri, bengkel saya sendiri, ngiklannya itu lebih dapat juga. Setelah liaran 2 tahun yang lalu itu saya sampai bukan bikin, pada waktu itu kita di endorse salah satu percetakan, dibuat seragam untuk liaran. Yang saya pakai itu, kaos yang saya pakai ternyata viral sampai 2 bulan itu laku sekitar 13.000 piece. 13.000? 2 bulan. Anjir, 2 bulan 13.000. Sampai, wah cuan itu. Sampai saya itu ya kurang lebih 350 juta keuntungannya. Wih, akhirnya biasa. Bisa beli bengkel ini lagi. Luar biasa. Disitulah nilai positif. Ini bapak-bapak ya, para pemegang jabatan dan kebijakan, ini tolong didengar. Ini salah satu contoh nyata bahwa dari satu hal yang dianggap mungkin remeh sama sebagian orang gitu, yang nggak into gitu ya, yang nggak punya ikatan apa-apa, dianggapnya remeh, tapi coba dilihat potensinya. Ini baru dari satu figur, satu merchandise, baru dari satu tempat aja. Ini kita belum bicara Indonesia yang gede banget gitu. Jadi serius itu, sampai 2 bulan tuh laku 13.000 piece, yang mana percetakan ini akhirnya memperkerjakan orang-orang sekitar. Satu hari itu di target 300-400 piece harus selesai. Itu pun nyampe di bengkel kita nggak sampai 10 menit habis. Belum lagi spare part. Itu iklannya dapatnya di situ. Nah, satu pertanyaan Om, apa yang bikin beda antara resmi sama liaran, yang bikin adrenalinnya beda? Karena itu ya, kalau menurut saya kuncinya di adrenalin, tapi apa yang bikin adrenalinnya beda Om?
Apakah pembatasan regulasi atau masalah jarak? Enggak. Kalau menurut aku bukan regulasi. Kalau aku sendiri kalau liaran itu senengnya bebas tanpa syarat gitu. Yang penting sama-sama berani gitu. Lebih seninya di situ. Apa ya? Mungkin adrenalin antara bengkel sana sama bengkel sini cuman 2 itu loh. Cuma 2. Iya. Fokus ya. Fokus sama partai itu aja gitu. Iya, terus apa ya? Tiap bengkel ini kan punya masa sendiri-sendiri. Kadang di medsos panas-panasan seperti itu. Kalau aku sih nggak baperan, tapi biasa aja. Iya, tapi apa itu pengaruh dari belum semua bengkel yang punya masa ini ikut resmi? Sehingga nggak ketemu di resmi? Oh, enggak. Kalau ketemu di resmi ya beda, adem aja. Adem aja. Ngopi bareng bahkan. Ngopi bareng. Iya. Nggak tahu itu. Seninya di situ. Mental petarung semua orang Indonesia nih. Serunya deg-degnya itu loh. Itu menarik untuk dipelajari ya kan, sehingga jadi pelajaran buat siapapun juga nanti. Iya betul. Motor di sini kan nggak ada owner, kita owneri sendiri. Kalau di resmi ini kan apa ya, satu pendaftaran juga lumayan. Nggak mungkin kan kita daftar satu motor doang, satu, enggak kan. Nanti kalau takutnya beda lagi, kalau di Thailand kan nggak ada jam startnya. Kalau di sini kan ada. Kalau daftar satu jokinya jam start, aduh, udah apa ya, nggak puas, belum ngetes motor, paling nggak daftar 3, terus akomodasinya, belum risetnya, hadiahnya minim, jujur minim. Itu nggak di mana ya kan, hadiahnya minim. Kalau liaran kan kita nggak usah daftar, langsung gandeng ya kan. Ada sampingan ada. Walaupun aku di liaran ini nggak pernah ikut uang pinggiran nggak. Tapi beberapa memang kayak gitu ya, yang justru yang turun nggak sama sekali nggak gitu fokus ikut. Gitu ya. Iya, soalnya dulu pernah ikut, ada yang salah satu bengkel senior saya di sini bilang, kamu itu udah pusing mikirin memaksimalkan mesin, jangan sampai kamu mikir yang lain-lain juga. Sama itu, saya kalau jadi penyiar bola, presenter bola, itu dulu juga diingetinnya begitu sama senior. Lo kalau lagi siaran jangan main, nggak fokus aja siaran. Kalau mau main habis siaran gitu. Ya ada lah masa-masanya gitu kan. Gitu. Tapi ya memang benar sih, memang benar, beda rasanya. Tadi motor pertama udah kita bahas, lalu motor yang paling legendaris tadi yang di depan ya. Iya, sapu angin itu. Sapu angin. Yang nomor 2 ini. Ini yang terakhir liaran ini. Ini apa nih? Namanya Ki Ageng. Ki Ageng. Ini masih aktif? Masih aktif. Terakhir yang liaran ini, lawan Nos itu. Oh, lawan Nos. Ya. Menang ya? Menang. Terus setelah Ki Ageng? Terus kita riset ini, namanya Cak Nun ini. Cak Nun. Ini sudah sempat ikut resmian juga. Ini masih tahap riset juga. Sama Vixen-nya itu, MX Vixen. MX ya. Itu yang buat IDW besok. Insya Allah ya. Kalau ada rezeki lebih kita ikut. Kalau nggak liaran aja. Motor yang paling berkesan yang mana, Om? Yang paling berkesan itu ini sama yang kita museumkan. Kalau yang lain ini baru semua. Ini 2 motor ini berarti yang nggak ada lawan? Udah, nggak ada lawan? Alhamdulillah belum pernah kalah. Alhamdulillah. Ngeri guys. Berapa partai itu, Om? Kalau ini udah 5 partai selama turun. Tapi kalau ini turunnya partai besar-besar. Mulai lahir dia partai besar. Lawan yang lebih kenceng dulu. Alhamdulillah menang terus ini. Yang Ki Ageng ini. Tapi nggak pernah diadu? Nggak pernah. Dicoba dites gitu. Itu kakaknya itu, ini adiknya. Nggak boleh ya. Belum ada rencana dipensiunin? Masih? Nggak ada ini. Tahun ini nih? Tahun ini turun lagi kayaknya? Insya Allah. Kalau motor ini apa ya, karakternya itu kalau lagi danger, posisi kecepit, motor-motor pada nggak siap, ini selalu ada. Paling bandel berarti? Paling bandel. Tapi nggak bisa sewaktu-waktu diturunin. Misal pas posisi kepepet gitu aja baru dikeluarin. Ya. Entah kenapa itu. Super sub lah ya? Super sub. Kalau sama Tekno pernah main? Nggak pernah. Ada keinginan nggak?